Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Halo sahabat Historia semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Pojok Sejarah. Sebuah acara yang akan membahas dan mengupas berbagai peristiwa sejarah secara ringan dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi sejarah di kelas 12 IPS ya, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kembalinya Belanda ke Indonesia. Baik, sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Pada saat Perang Pasifik masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi dua daerah operasi. Sekutu memasukkan Sumatera sebagai daerah operasi South East Asia Command atau SEAC di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Adapun untuk wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur masuk ke dalam daerah operasi South West Pacific Command atau SWPC di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Namun setelah Perang Dunia berakhir di Eropa dengan menyerahnya Jerman, daerah operasi tersebut kemudian berubah. Indonesia secara keseluruhan dimasukkan ke dalam daerah operasi South East Asia Command atau SEAC. Hal ini karena Jenderal Douglas MacArthur, ya, panglima tertinggi dalam Komando Sekutu anti Jepang di Pasifik, ingin mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk langsung menyerbu Jepang. Nah, daerah operasi yang menjadi tanggung jawab SEAC meliputi daerah Burma atau Myanmar sekarang ya, kemudian Thailand, kemudian Indochina, dan Semenanjung Malaya. Adapun untuk Indonesia dibentuk sebuah komando khusus yang diberi nama AFNI atau Alien Force Netherlands East Indies. AFNI ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philips Christison. Tugas AFNI di Indonesia pada awalnya adalah untuk melakukan operasi militer juga. Namun demikian, karena Jepang terlebih dahulu menyerah dalam Perang Pasifik, tugas AFNI kemudian berubah. Yang awalnya untuk melakukan operasi militer berubah menjadi untuk melakukan tugas-tugas administratif. Adapun beberapa tugas AFNI, yang pertama adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tentara Jepang, kemudian membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, kemudian melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan, kemudian menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil, dan yang kelima tugas AFNI adalah untuk mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Nah, itu adalah tugas AFNI di Indonesia. Kemudian pada 8 September 1945 Louis Mountbatten mengutus tentara AFNI yang berada di bawah komando pasukan payung Inggris pimpinan Mayor Greenholt untuk datang ke Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 14 September 1945 Mayor Greenholt dan pasukannya diterjunkan dengan parasut di lapangan terbang Kemayoran. Nah, dalam pasukan payung tersebut ternyata disusupkan pula pasukan militer Belanda. Nah, ini yang menjadi kemudian tanda-tanda bahwasanya memang ada maksud lain ya dari kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Ada udang di balik batu seperti itu. Nah, kemudian
Tugas utama dari Mayor Greenhalgh dan timnya adalah untuk mempersiapkan pendaratan pasukan Inggris dan secepat mungkin menetapkan kedudukan Afney di Jakarta. Nah, ini kita saksikan gambar-gambar yang ada di sebelah kanan dan sebelah bawah tampilan layar kita adalah bagaimana kondisi dari lapangan terbang Kemayoran pada saat itu ya, dan hingga saat ini ya. Kalau kita lihat lapangan terbang Kemayoran juga pernah menjadi bandara internasional yang cukup besar dan cukup terkenal seperti itu. Namun kemudian disayangkan kondisinya saat ini sudah terbengkalai, tidak terawat seperti itu. Kita saksikan gambarnya ada di sebelah pojok kiri bawah. Itulah kondisi lapangan terbang Kemayoran saat ini. Baik, kita lanjutkan. Pada 29 September 1945, rombongan pertama tentara Afney yang diangkut dengan kapal HMS Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Sampai akhir Oktober 1945, sekutu sudah mendarat di berbagai kota di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, ya, seperti di Jakarta, kemudian Semarang, kemudian Surabaya, kemudian Medan, Padang, dan Palembang. Dari kota-kota pelabuhan tersebut, kemudian para tentara sekutu menuju ke kota-kota pedalaman, seperti kalau di Jawa mereka bergerak ke Bandung, kemudian ke Magelang, ya, untuk membebaskan para interniran dan menerima penyerahan Jepang. Kedatangan Afney pada awalnya disambut dengan netral oleh rakyat Indonesia dan para pemimpin Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam wawancara persnya di Australia, pimpinan Afney yaitu Sir Philip Christison menyatakan bahwa tugas Afney hanyalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran. Namun demikian, ternyata kedatangan mereka ke Indonesia dibonceng oleh tentara Nika, dan tentara Nika kemudian mempersenjatai kembali bekas tentara Kenil atau tentara Belanda yang ada di Indonesia saat itu, sehingga kemudian semakin jelas maksud dan tujuan yang sebenarnya kedatangan mereka ke Indonesia, yaitu untuk menguasai kembali Indonesia. Karena kemudian di berbagai daerah mereka kemudian melancarkan provokasi-provokasi kepada masyarakat, kemudian melakukan teror-teror kepada masyarakat dan kepada pimpinan nasional Indonesia. Kita saksikan gambar-gambar di samping ini adalah bagaimana pada saat itu pendaratan atau datangnya pasukan-pasukan sekutu ke Indonesia pasca Indonesia merdeka. Nah, kita saksikan gambar-gambar ini merupakan dokumentasi bagaimana yang di sebelah kanan atas ini perwakilan dari pemerintah Indonesia yaitu Sultan Syahrir menerima kedatangan pimpinan Afney yaitu Sir Philip Christison. Mereka diterima dengan baik ya, karena mereka dianggap tidak ada tujuan atau maksud tersembunyi. Tujuannya murni untuk melakukan tujuan-tujuan administratif tadi. Padahal di belakang itu semua mereka ada maksud-maksud untuk menguasai kembali Indonesia. Sehingga kita saksikan di sebelah kiri ini ya, berbagai provokasi-provokasi yang dilakukan oleh tentara sekutu ya terhadap masyarakat di Indonesia ya. Di berbagai daerah mereka melakukan teror kepada masyarakat, melakukan pembakaran rumah-rumah warga, sehingga ini membuat kemudian warga merasa takut seperti itu dan kemudian menganggap bahwa Indonesia belum merdeka kayak gitu. Indonesia masih dikuasai oleh tentara Belanda atau oleh pemerintah Belanda. Nah, inilah para pendengar sekalian bahwasanya awal kedatangan Belanda ke Indonesia pasca Indonesia merdeka atau kembalinya Belanda ke Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Pada kesempatan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang
berbagai perjuangan atau perlawanan rakyat-rakyat di daerah ya, terhadap kedatangan kembali pemerintah kolonial Belanda. Saya kira cukup, kita akhiri pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat belajar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat pagi, salam Viva Historia.